Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1127 ini pasti nasib khusus malaikat istana kerajaan berada dalam kondisi yang amat lemah. Awalnya, dia hanya memiliki sedikit jiwa yang tersisa, dan hanya bisa bersembunyi di kristal seukuran rambut. Sekarang, hal itu telah dipatahkan oleh kekuatan internal Chu Chen. Melihat jiwa malaikat istana kerajaan berangsur-angsur meredup, Chu Chen buru-buru memegangnya di telapak tangannya dan dengan hati-hati menggunakan kekuatan internalnya untuk menghangatkan jiwa malaikat istana kerajaan. Ada apa? Song Yan hanya berjalan mendekat dan menatap jiwa malaikat di telapak tangan Chu Chen. Sekilas, ia tampak seperti kunang-kunang kecil, dan cahaya di tubuhnya hampir redup. Chu Chen merasa sedikit malu. Awalnya dia ingin menyelamatkan malaikat istana kerajaan, tetapi dia tidak tahu bahwa dia akan membunuh malaikat istana kerajaan. Kicauan, dewi kecil itu berteriak beberapa kali dengan cepat. Apakah masih ada harapan untuknya? Chu Chen tertegun. Song Yan menatap kunang-kunang itu, merenung sejenak, lalu segera berkata, jika kita menemukan inangnya sekarang, sehingga jiwa malaikat kerajaan bisa tinggal dan terlahir kembali, mungkin dia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Chu Chen berdiri dan berkata, pada saat ini, dengan kondisi jiwa malaikat kerajaan, aku khawatir bahkan kepemilikan dasar atas tubuh akan sulit dicapai. Memang sulit untuk mengambil alih tubuh manusia, tetapi jika tubuhnya hewan kecil atau serangga, Song Yan memikirkan kelayakan rencana ini. Satu kata dapat membangunkan seorang pemimpi. Chu Chen tiba-tiba menepuk pahanya, namun lupa bahwa tangan ini masih memegang malaikat kerajaan, dan dengan cepat mengambil malaikat kerajaan dari celananya. Ya, ini adalah kesempatan terakhir bagi malaikat istana kerajaan untuk bertahan hidup. Chu Chen menggenggam jiwa malaikat istana kerajaan di telapak tangannya dan berkata, aku akan segera kembali. Ini adalah hotel berbintang di pusat kota, dan tidak mudah untuk menemukan hewan kecil yang cocok untuk dimiliki oleh Royal Angel dalam waktu singkat. Chu Chen menggunakan keterampilan ringannya untuk terbang cepat dalam jarak tertentu, lalu terbang dengan pedangnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Chu Chen telah tiba di sebuah gunung yang tidak disebutkan namanya. Setelah energi spiritual dihidupkan kembali, bahkan gunung yang tidak dikenal pun menjadi lebih megah, subur, dan penuh vitalitas daripada sebelumnya. Chu Chen datang ke lembah. Di sekelilingnya, terdengar suara serangga berkicau, burung berkicau, dan sungai mengalir. Chu Chen tiba-tiba menyadari bahwa apa yang dikatakannya telah menjadi kenyataan lagi. Keluarlah, Angewomon, teriakan keras di Gunung Wudang, dan sekarang, malaikat kerajaan benar-benar akan berubah menjadi Angewomon. Angemon, lihat, ada banyak sekali hewan kecil di sini. Mana yang kamu suka? Chu Chen memandangi seekor kecebong yang berenang di sungai, sambil berpikir apakah Angelmon akan berubah menjadi seekor katak jika ia mengambil alih kecebong itu. Setelah mempertimbangkannya berulang kali, Chu Chen mengurungkan niatnya. Lihatlah ke sekeliling lembah. Musim semi telah tiba. Segalanya kembali pulih, musim kawin bagi hewan-hewan telah tiba, dan udara di lembah dipenuhi aroma hormon.
Chu Chen memilih banyak serangga kecil untuk Angewomon, tetapi akhirnya menyerah. Tatapan mata Chu Chen tiba-tiba tertuju pada seekor kupu-kupu yang hinggap di kelopak bunga. Angemon, apakah kamu ingin memiliki kisah cinta yang tragis? Chu Chen menatap kunang-kunang di telapak tangannya, cahayanya semakin redup. Jika ini terus berlanjut, Angewomon mungkin akan pergi menemui malaikat sungguhan sebelum Chu Chen sempat memikirkannya. Bi, ayo kita ambil yang ini. Chu Chen menemukan seekor lebah kecil yang relatif kuat sedang melebarkan sayapnya dengan gembira dan terbang menuju lembah. Itu pasti takdir yang istimewa. Chu Chen menggunakan teknik telekinetik untuk menangkap lebah kecil itu. Tak lama kemudian arwah malaikat kerajaan merasuki si lebah kecil. Chu Chen merentangkan telapak tangannya dan menatap lebah kecil di atasnya. Lebah-lebah kecil itu dipenuhi dengan cahaya redup, dan setelah beberapa saat, mereka berangsur-angsur menjadi tenang dan tidak bergerak. Jiwa Chu Chen menyelimutinya dan memastikan satu hal, bahwa malaikat istana kerajaan telah berhasil mengambil alih tubuh lebah itu. Angewomon menjadi Bumblebee. Akhirnya, aku menyelamatkan hidupku. Chu Chen menghela napas lega dan segera memeriksa tablet kemampuannya. Seperti yang diharapkan, tidak ada manfaatnya. Chu Chen bahkan merasakan sedikit rasa jijik terhadap tablet prestasi itu. Chu Chen membawa Angewomon dan kembali ke hotel. Ketika lebah kecil yang lemah ini muncul di hadapan Song Yan, Song Yan tak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Sebagai malaikat kerajaan, di istana kerajaan barat 2000 tahun yang lalu, statusnya pasti sangat dihormati. Namun sekarang, ia telah menjadi seekor lebah kecil di telapak tangan Chu Chen. Awalnya saya ingin dia mengambil alih tubuh seekor ikan, tetapi tidak praktis untuk membawa akuarium setiap hari. Chu Chen mendesah. Tak peduli apapun, meski prosesnya agak berliku-liku dan tak ada pahala yang diperoleh, malaikat kerajaan akhirnya menyelamatkan nyawanya. Hari ini cuacanya cerah. Chu Chen dan istrinya meninggalkan hotel. Di bahu Song Yan, dewi kecil yang anggun berdiri dengan sikap bangga. Di bahu Chu Chen, seekor lebah kecil tergeletak setengah mati dan tidak bergerak. Ini membentuk kontras yang tajam. Sebelum meninggalkan hotel, Chu Chen menerima berita dari saudari Yun bahwa 300 orang di alam transformasi ilahi di kaki Gunung Wudang telah ditangani dengan baik. Lebih dari separuhnya telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota cadangan unit ke-2000 setelah interogasi dan verifikasi. Sebagian lagi telah dipenjara, dan akhirnya, lebih dari selusin orang terbunuh di tempat. Mereka yang dipenggal semuanya telah melakukan hal-hal yang sangat kejam dalam proses mengambil alih tubuh lain dan terlahir kembali. Bagi orang-orang ini, Peri Yun adalah penyihir Yun. Setelah menyelesaikan urusan mereka, kedua saudari itu langsung menuju ke laut. Dalam dunia seni bela diri saat ini, fokus terbesarnya, tanpa diragukan lagi, adalah laut dan banteng Dewa 5 warna. Itulah pertanyaan yang membuat para prajurit di seluruh dunia khawatir. Di garis pantai negara manakah gelombang pasang binatang laut yang luar biasa kuat yang dipimpin oleh banteng Dewa 5 warna ini akan mendarat? Perjalanan banteng suci ke arah timur selalu memikat hati masyarakat. Demi alasan keamanan, beberapa negara dan kawasan telah merelokasi penduduk dari kawasan pesisir terlebih dahulu.
Sejauh ini, tidak ada negara atau kawasan yang mengambil inisiatif untuk menyerang banteng ilahi 5 warna. Telah lama beredar kabar bahwa banteng ilahi 5 warna kemungkinan besar telah mencapai puncak alam tubuh emas. Tidak seorang pun berani mengonfirmasikan hal ini. Lagi pula, banyak orang tahu bahwa jika banteng ilahi 5 warna berada di alam tubuh emas, ia akan menjadi tak terkalahkan di dunia saat ini dan dalam skala global. Bahkan penggemar setia Chu Daxia memahami hal ini. Orang-orang terkuat di dunia, yang dipimpin oleh pahlawan Chu, semuanya berada di alam kekuatan supernatural, dan alam tubuh emas berada di atas alam kekuatan supernatural. Berita terbaru adalah jumlah raja binatang laut dengan kekuatan gaib yang muncul di dalam banteng ilahi 5 warna telah melebihi 10, dan mereka semua adalah penguasa lautan. Dahulu kala, seorang raja binatang buas di alam transformasi dewa dapat menguasai lautan, mendatangkan gelombang pasang dan bencana. Namun kini, bukan hanya orang-orang kuat di daratan yang semakin baik setiap hari, tetapi lautan juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Seorang raja binatang buas di alam transformasi dewa mungkin hanya dapat menjadi pemimpin gelombang pasang. Gelombang binatang laut ini akan membawa bencana yang tak terukur dimanapun mereka mendarat. Setelah mengetahui kedua saudara perempuan mereka akan melaut, Chu Chen dan istrinya memutuskan untuk ikut melaut juga. Cepat atau lambat, mereka harus menghadapi banteng dewa 5 warna. Istri, Chu Chen memegang tangan Song Yan dan berkata sambil tersenyum, "Para pejuang di seluruh dunia percaya bahwa alam tubuh emas tidak terkalahkan. Bagaimana kalau kita, sebagai pasangan, menciptakan mitos tentang menghancurkan alam tubuh emas dengan kekuatan magis?" Bab 1128 gelombang terakhir. Chu Chen mengetahui dari Liu Siwan bahwa alam tubuh emas diciptakan oleh Kaisar Qin Yu. Keberadaan alam tubuh emas adalah untuk menghadapi musibah surgawi. Maka dari itu pertahanan alam tubuh emas sangat menakjubkan. Bahkan jika banteng ilahi 5 warna baru saja memasuki alam tubuh emas, pertahanannya pasti telah mencapai tingkat yang sangat sulit digoyahkan. Kekuatan supranatural dapat mematahkan tubuh emas itu. Liu Siwan berpikir dengan hati-hati dan menyadari bahwa bahkan ketika seni bela diri kuno mencapai puncaknya 2000 tahun yang lalu, dia belum pernah mendengar tentang kekuatan magis yang mampu menghancurkan tubuh emas. Chu Chen belum pernah bersentuhan dengan alam tubuh emas, tetapi dia tidak bisa membiarkan momentumnya melemah sebelum pergi ke laut. Sebelum berangkat, teriakkan slogan keras-keras. Perhatian dunia terpusat pada laut dan sapi suci 5 warna. Di Gunung Wudang, ruang siaran langsung Xiao Liu Jianxian. Banyak komentar juga menyarankan agar Xiao Liu Jianxian pergi ke laut dan menyiarkan pertempuran laut secara langsung untuk para penggemarnya. Banyak orang yang memang menantikannya. Meskipun sebagian besar pertempuran yang terjadi di seluruh dunia disiarkan secara langsung, karena jaraknya yang jauh, hanya ada sedikit siaran jarak dekat. Jika orang yang menyiarkan pertempuran secara langsung adalah Xiao Liu Jianxian, situasinya akan berbeda. Dengan kekuatan Xiao Liu Jianxian, ia dapat menyiarkan pertempuran secara langsung, real time, dan dari jarak dekat. Liu Siwan tentu saja juga mendengar sorak-sorai para penggemar. Tetapi saya ingin menceritakan sebuah kisah.
Liu Siwan berpura-pura tidak melihat isi rentetan tembakan itu, dan berkata sambil tersenyum, "Keluarga, Xiao Liu ada di sini untuk berbicara kepada kalian tentang budaya anggur 2000 tahun yang lalu." Ini melibatkan bidang profesional Liu Siwan, jadi tentu saja cukup menarik untuk dibicarakan. Popularitas ruang siaran langsung Xiao Liu Jianxian menjadi semakin populer. Hal ini membuat para eksekutif senior platform streaming langsung senang sekaligus gelisah. Mereka menyaksikan munculnya selebriti papan atas baru dalam industri streaming langsung. Namun, karena identitas khusus selebriti papan atas ini, dia tidak pernah memperhatikan kontrak yang dikirimkan oleh perusahaan mereka. Satu-satunya persimpangan yang mungkin antara orang-orang dari dua dunia yang berbeda juga dicekik. Saat Liu Siwan menyiarkan langsung, dia juga memperhatikan situasi orang-orang yang tertekan oleh lonceng perunggu di bawah kakinya. Sejak kemarin, beberapa orang berhenti berbicara. Liu Siwan bahkan kadang-kadang samar-samar mendengar suaranya sendiri yang berasal dari lonceng perunggu. Mungkinkah orang-orang ini menonton siaran langsung saya? Mulut Liu Siwan berkedut tanpa sadar. Apakah ini invasi yang tak terlihat? Liu Siwan merasakan energi lonceng perunggu kuno di bawah kakinya dan memperkirakan secara kasar bahwa dalam 10 hari, energi senjata ajaib lonceng perunggu ini akan habis. Di dalam lonceng perunggu, jiwa Pukong masih memancarkan cahaya biru redup. Tatapan beberapa orang tertuju pada Pukong pada saat yang sama. Wajah Xiao Tianyi tampak sedikit tertekan. Pukong Tianzun. Diam, amarah Pukong menjadi semakin mudah tersinggung. Dengan kekuatannya, dia tidak layak disebut Tuan Surgawi. Itu karena Xiao Tianyi terus memanggilnya Tuan Surgawi, kesana kemari. Sehingga ia menjadi sombong dan menyebabkan terjadinya situasi seperti sekarang ini. Pukong tidak lagi percaya pada omong kosong ini. Pertahanan lonceng perunggu hanya bisa bertahan paling lama 9 hari. Pukong berkata dengan muram, "Jika tidak ada bantuan dalam waktu 9 hari, dengan kondisi jiwaku dan kondisi fisik kalian semua, Liu Siwan mungkin dapat membunuh kita tanpa usaha apapun." Hati banyak orang tak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Tapi, apakah kita punya bantuan? Saling memandang. Mereka sendiri tidak yakin. 2000 tahun yang lalu, bahkan mereka sendiri tidak tahu berapa banyak benih sekte mereka masing-masing yang tertinggal di tanah ini. Dengan kata lain, mereka adalah benih api. Secara lebih gamblang, mereka adalah bidak catur yang digunakan oleh sekte mereka masing-masing. Beberapa buah catur saling terhubung satu sama lain, sementara beberapa lainnya sama sekali tidak menyadari keberadaan satu sama lain. Jiwa Pukong juga bersinar. Dao Zong, kepala sekolah, pernah mengatakan kepadanya bahwa selain dia, ada benih-benih api yang lain. Di antara semuanya, yang menjadi poin penting adalah adanya seorang tetua yang saat itu sudah mencapai alam kesengsaraan. Bahkan jika energi spiritual terkuras dan alam mengalami kemunduran, makhluk tingkat ini dapat berlatih sendiri di batu hamil dewa segera setelah energi spiritual dipulihkan tanpa terbangun. Mereka hanya akan bangun ketika mencapai alam tertentu atau terganggu oleh dunia luar. Jika tidak terjadi apa-apa yang tidak terduga, tetua di alam kesengsaraan tidak akan menunggu sampai wilayahnya kembali ke alam kesengsaraan sebelum bangun. Lagi pula,
Tugas yang diberikan oleh kepala sekolah Sekte Dao adalah meminta sesepuh ini untuk membantunya memulihkan kekuatan sihir Yin yang milik Sekte Dao yang hilang. Penatua itu, Pukong berusaha keras mengingat nama orang tua itu. Nama keluarganya adalah Mai dan nama pemberiannya adalah Sengren. Mudah-mudahan, Penatua Mai dapat bangun tepat waktu. Pukong tidak berkata apa-apa, tetapi hanya berdoa dalam hatinya. Orang-orang kuat sebelumnya yang telah mencapai alam kesengsaraan. Setelah energi spiritual bumi mengalami 2 kebangkitan, setidaknya harus memperoleh kekuatan supernatural. Itu benar, jiwa Pukong menyala. Alam tubuh emas dimaksudkan untuk menciptakan tubuh emas seni bela diri. Syarat yang paling penting adalah memiliki tubuh fisik. Tidak mungkin Penatua Mai akan menunggu hingga ia kembali ke puncaknya sebelum bangun. Dia ingin menemukan tubuh fisik dan membangun tubuh emas seni bela diri. 9 hari, Pukong diam-diam berharap agar Tetua Mai dapat bangun tepat waktu. Pada saat ini, orang lain di lonceng perunggu juga terdiam, dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan orang lain. Sudah waktunya bagi Liu Siwan untuk mengakhiri siaran langsung. Liu Siwan meletakkan telepon genggamnya dan mencolokkan powerbank yang diberikan oleh para penggemarnya dengan antusias. Dia menyesap anggur untuk menghilangkan dahaganya. Layar ponsel itu tiba-tiba menyala. Telepon dari adik laki-lakiku. Mata Liu Siwan berkilat penuh harap. Lalu dia menjawab telepon. "Adik, apakah kamu menemukan sesuatu?" "Kakak senior Liu, saya menemukan sebotol anggur. Kemungkinan besar anggur itu ada hubungannya dengan anggur maur, atau bahkan mungkin anggur maur." Di ujung telepon, suara adik laki-lakinya terdengar jelas bersemangat. "Benar-benar, Liu Siwan bahkan lebih bersemangat. Kirimkan ke Gunung Wudang sekarang juga. Aku akan menunggumu di sini." Setelah Liu Siwan menutup telepon, matanya penuh dengan antisipasi. Anggur kucing, bagi Liu Siwan, apalagi 2000 tahun, itu adalah rasa anggur yang tiada taraf yang akan membuatnya mabuk selama 100.000 tahun tanpa penyesalan. Bagai keindahan yang tiada taraf, hanya dengan mencicipinya sendiri kita dapat merasakan kelezatannya. Tidak ingin meninggalkannya, tidak akan pernah melupakannya, dan mengetahui betapa lezatnya. Liu Siwan duduk bersila. Dalam siaran langsung 2 hari, netizen akan dapat melihat anggur kucing terlezat di dunia 2000 tahun lalu. Setelah Liu Siwan mengakhiri siaran, beberapa prajurit di kejauhan juga pergi. Datang lagi besok. Saat matahari terbenam, Gunung Wudang menjadi sangat damai. Gunung Wudang, puncak 5 naga. Tersembunyi di sini adalah kuil Tao yang dikenal sebagai kuil tertua di Gunung Wudang, Istana 5 Naga. Dibandingkan dengan kuil Tao yang populer di Gunung Wudang, Istana 5 Naga kurang terkenal. Tempat itu ditumbuhi rumput liar. Temboknya bobrok, dan batu-batu berwarna-warni berserakan di sekitarnya. Kuil Tao yang bobrok itu telah rusak selama bertahun-tahun, dan atapnya ditutupi dengan jaring laba-laba yang saling bersilangan. Di aula utama candi, di bawah meja panjang di depan arca yang rusak, terdapat lempengan batu di bawah meja panjang tersebut. Seekor tikus berlari ke kuil Tao dan memanjat lempengan batu. Tiba-tiba, lapisan cahaya melintas di lempengan batu. Tikus itu ketakutan dan lari sambil mencicit. Dalam sekejap,
lempengan batu itu mulai retak. Itu adalah batu yang mengandung dewa. Saat lempengan batu itu retak, roh di dalamnya perlahan terbangun dari tidurnya. Sudah bertahun-tahun, suara tua berkata, "Akhirnya aku menunggu hari ini." Bagi sekelompok orang tua seperti kita yang telah tertidur, mencapai puncak kekuatan magis adalah batas waktu bagi kita untuk keluar dari batu hamil dewa. Hari ini adalah hari yang baik. Ledakan, lempengan itu retak seluruhnya. Jiwa biru tua itu tergantung di atas aula utama kuil Tao yang hancur. Setelah mencapai puncak kekuatan supranatural, tak ada gunanya lagi berdiam di batu pembawa dewa. Orang ini tidak lain adalah sesepuh sekte Dao yang telah ditunggu-tunggu oleh Pukong, Mai Sengren. Kita harus selangkah lebih cepat daripada orang-orang lain pada periode yang sama dan membangun kembali tubuh emas kita. Mai Sengren tahu betul bahwa di era baru, mereka adalah kelompok jiwa terakhir yang tidak aktif. Hal pertama yang akan mereka lakukan saat terbangun tentu saja mengambil alih tubuh lain dan menghidupkan kembali diri mereka untuk membangun kembali tubuh emas mereka. Hanya dengan cara ini mereka dapat memperoleh keuntungan di era baru. Jiwa Mai Sengren terbang menjauh dan dalam sekejap mata ia terbang keluar dari puncak Wulong dan menghilang tanpa jejak. Di seluruh dunia, terutama di Tiongkok, seakan-akan sudah ditakdirkan, pada kurun waktu tersebut jiwa-jiwa yang tengah tertidur lelap terbangun satu persatu. Seperti yang dikatakan Penatua Mai Sengren, mereka termasuk kelompok terakhir. Hal pertama yang dilakukan jiwa-jiwa ini ketika mereka bangun adalah menemukan tubuh fisik dan membentuk kembali tubuh emas mereka. Termasuk biji gandum, dia tidak tahu bahwa Pukong dan yang lainnya sedang ditekan di istana Taihei, dan jiwanya segera meninggalkan Gunung Wudang. Terjadi guncangan di mana-mana. Saat malam tiba, Chu Chen dan istrinya sudah tiba di pantai. Ombak bergulung-gulung dan menyapu pantai. Chu Chen awalnya menggoda Song Yan, tetapi tiba-tiba, pupil mata Chu Chen menyusut dan perhatiannya terfokus pada cangkang Chang Tian. Bersambung.